Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bagaimana kabarnya semuanya ya? Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Barangkali ada teman-teman yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena GERD, asam lambung, sehingga terjadi peradangan di lambung saya ya. Beberapa bulan ini saya hampir tidak pernah upload video ya teman-teman ya. Yang pertama, kerja juga udah mulai lancar ya, udah mulai kerja setiap hari, bahkan ada lembur. Di samping itu juga saya sambil dagang ya, mulai sekarang sambil jualan ya, jualan kurma sama madu ya teman-teman ya. Alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah ya. Mungkin untuk kali ini saya akan sharing ke teman-teman, karena ini mau masuk musim penghujan ya, dan ada beberapa teman yang sering nelpon ke saya, yang WA gitu ya, itu lambungnya kumat teman-teman, bahkan ada sampai opnam ya. Nanti kita bahas di video kali ini, kenapa sih kok bisa kumat lagi padahal udah sembuh ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin tahu ya, produk yang saya jual itu ada di Shopee ya teman-teman, atau bisa langsung ke WA saya. Yang ingin memesan bisa langsung ke saya ya. Ini ada tunis tangkai ini masih fresh banget teman-teman ya. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat tanggal produksinya ya, expirednya masih lama banget teman-teman ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini kurma tunis tangkai ya. Untuk rasanya sendiri itu cenderung nggak terlalu manis, dia tuh kering ya, kering tapi enak ya. Yang kedua ada kurma tunis madu. Nah ini yang best seller ya, yang penjualnya sangat pesat ya. Walaupun bukan bulan suci Ramadan, tapi alhamdulillah ternyata masyarakat banyak juga di sekitaran saya, teman-teman saya itu yang mengkonsumsi kurma teman-teman. Dan ini enak banget teman-teman, ini enak banget. Bisa dilihat ya dagingnya. Mohon maaf, nanti kita bahas teman-teman. Ini saya memperkenalkan produk dulu ya, nggak apa-apa ya. Lihat dagingnya teman-teman, masih fresh dan ini enak banget, tebel ya, tuh bisa dilihat. Nanti teman-teman bisa pesan di Shopee ya. Sekalian juga madunya, ini madu murni ya, madu mentah murni. Ini aman sekali buat lambung, dan banyak teman-teman di luar sana yang untuk terapi ya, untuk terapi asam lambungnya ya. Alhamdulillah banyak yang mendingan ya, untuk mendekati kesembuhan ya. Ini namanya madu mentah Albat, ini langsung dari saya ya. Nah teman-teman, biasanya orang yang punya asam lambung, kalau dia nggak menjaga pola makan dengan baik di musim penghujan, biasanya akan kumat. Logikanya gini, logikanya ya. Saya ambil contoh orang yang sehat. Orang yang sehat biasanya di musim hujan tuh cepat lapar teman-teman, ya, cepat lapar. Makanya orang yang punya riwayat asam lambung, orang yang pernah punya GERD, ya, diharapkan makanya jangan sampai telat dan jangan sampai tergoda dengan cuaca. Artinya kalau cuaca begini enak nih makan pedas, enak nih makan yang goreng-goreng gitu ya. Itu teman-teman jangan terlalu diporsi seperti itu ya. Jangan terlalu makan yang pedas-pedas ya. Memang enak karena kita merasa udah sembuh gitu ya, merasa udah sembuh. Tapi kalau masih baru beberapa bulan, harus dijaga dulu ya. Teman saya, beliau sebenarnya udah sembuh, udah aktivitas normal, tapi nggak tahu kenapa kemarin saya dikasih kabar beliau opnam. Dan yang saya heran itu ada selang lewat hidung. Ada selang lewat hidung ya, seperti di foto ini ya. Ada selang lewat hidung. Pas saya tanyakan itu, selangnya masuk dari hidung ke tenggorokan ke lambung. Itu fungsinya buat apa teman-teman? Pas saya tanyakan itu ternyata buat nyedot cairan yang ada di lambung. Dan ketika cairan itu keluar, itu warnanya seperti teh teman-teman, seperti teh ya. Saya belum nanya lebih lanjutnya. Nanti kalau udah sembuh, saya akan berkunjung ke beliau, karena ya jaraknya lumayan dekat, cuma 1 jam. Nanti saya akan berkunjung, saya akan tanyakan
Kalau gejalanya itu perutnya nyeri, tertusuk-tusuk, dan nyerinya itu tidak hilang-hilang teman-teman. Artinya nyeri terus ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk opname ya. Ya kita nunggu kabar baiknya, semoga teman saya bisa sembuh ya teman-teman ya. Tapi beliau tidak terkena kecemasan ya. Beliau tidak terkena kecemasan. Jadi emang penyakit fisiknya ya, lambungnya, bukan psikis. Kalau psikisnya udah sembuh ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa orang yang terkena asam lambung biasanya kumat di musim penghujan ya? Karena orang yang sehat pun biasanya cepat lapar ya, gerantang, kalau bahasa Jawanya gerantang, pengennya makan terus ya. Memang seperti itu, karena faktor cuaca juga bisa mempengaruhi lambung kita ya. Makanya orang yang terkena asam lambung jangan sampai telat makan, dan ketika makan juga harus tetap dijaga. Jangan mentang-mentang udah enakan, jangan mentang-mentang udah nggak ada sensasi makan pedas semaunya sendiri. Boleh makan pedas tapi tetap dibatasi ya. Boleh makan pedas tapi dibatasi. Makan gorengan boleh juga tapi tetap dibatasi ya. Dan selalu ingat pesan saya, kunyah makanan itu sampai lembut, selembut mungkin, agar lambung kita, pencernaan kita tidak bekerja secara ekstra ya teman-teman. Jadi karena sudah lembut ya, udah lembut, jadi lambung gak bekerja secara ekstra lah. Jadi lambung kita tuh sebenarnya kenapa sih? Lambung kita itu sulit untuk mencerna makanan teman-teman ya. Jadi lambung kita tuh sulit untuk mencerna makanan. Makanya dia asam lambung ya, butuh asam lambung yang sangat tinggi untuk mencerna makanan. Penyebabnya apa? Banyak faktor ya. Banyak faktor. Biasanya nanti lemah, kalau kata terapis itu lambungnya lemah ya. Kenapa orang yang mukbang itu kuat ya? Karena lambung dia kuat, lambung dia sehat. Tapi orang yang terkena asam lambung biasanya lambungnya lemah. Contohnya, saya pernah konsultasi dulu, contohnya telur ya, telur digoreng. Telur digoreng itu mengandung protein yang sangat tinggi. Kuning telurnya kalau bisa dihindari, bahkan harus 100% dihindari ya. Apalagi kalau di pagi hari jangan makan telur ya. Kalau makan putihnya doang nggak apa-apa. Jadi saya pernah nanyakan itu, telur itu membutuhkan asam lambung yang sangat tinggi untuk mencernanya ya. Jadi teman-teman biasanya banyak di pagi hari sarapan pakai telur karena praktis. Itu kalau bisa kuningnya jangan dimakan. Kalau kuningnya nggak dimakan insya Allah aman ya. Walaupun digoreng juga ya. Nah teman-teman, di video yang akan datang selanjutnya saya akan sharing mengenai kolesterol nih. Jadi saya habis lebaran haji kemarin itu saya cek kolesterol itu 292 teman-teman. Saya nggak tahu karena mungkin kebanyakan makan daging atau apa ya. Tapi alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat. Nanti saya akan kasih tipsnya ya di kesempatan yang akan datang ya. Di kesempatan sekarang mungkin saya akan sharingnya khusus mengenai orang yang banyak yang tiba-tiba kumat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena orang normal pun dia biasanya cepat lapar ya. Jadi orang yang punya asam lambung jangan telat makan kalau di musim dingin atau di musim penghujan ya teman-teman ya. Sini apa sini? Dah. Ada. Mungkin itu saja sharing saya kali ini. Di video selanjutnya akan saya bahas mengenai kolesterol. Dan di video selanjutnya insya Allah saya akan bahas bagaimana sih saya bisa sembuh dari asam lambung. Bagaimana caranya, apa obatnya, apa tipsnya ya. Silakan teman-teman ikuti video saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, insya Allah hari ini kita akan kirim ke tim kita yang ada di Karawang, Bapak Maruf. Jadi untuk warga-warga Karawang, warga-warga sekitarnya dan orang-orang luar silahkan ya untuk order ke Pak Maruf dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, algernya masuk lagi nih, Masya Allah. 100 dus
Sisanya kita taruh di freezer. Barangnya mantap. Segar-segar ya barang. Insyaallah ya.